Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lissihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijina wa yughli darajatina. Yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah. وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد الصحيح زين الدين المنباري قدس الله سره ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya tentang salat jamaah. Salat jamaah merupakan salah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan warka'u ma'ar-raki'in. Rukuklah engkau ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Artinya arukuk orang-orang yang arukuk berarti lebih dari satu. Lebih dari satu itulah namanya jamaah. Nah, imam norok makmum norok imam. Imam terlebih dahulu rukuk, kemudian diikuti oleh makmum ma'ar-raki'in. Berarti perintah untuk kita salat berjamaah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Warka'u ma'ar-raki'in. Kemudian karena ini perintah Allah dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia agung yang paling menjaga salat berjamaah, khususnya berjamaah di masjid. Nah, disinilah pentingnya dan rahasia atau kekuatan yaitu salat berjamaah. Orang yang mau salat berjamaah maka dia akan diberikan rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahasia kebahagiaan, rahasia kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ar-rahmatu tanzilu 'ala al-imami thumma man 'ala yaminihi al-awwali fal-awwali. Ar-rahmatu, adapun itu rahmat, tanzilu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'alal imam, yaitu atas seorang imam. Jadi Allah Subhanahu wa taala matoran rahmat dekat seorang imam. Berarti ketika seorang imam beri rahmat, maka kenika di sampingnya, di belakangnya orang yang bermakmum juga ikut mendapat rahmat. Thumma, kemudian
Allah menurunkan rahmat itu man ala yaminihil awwali fal awwal, yaitu di samping kanan imam di saf terdepan atau saf awal, pas di belakang imam. Jadi ini kan orang muntek. Pertama Allah notak rahmat melalui imam. Mereka ini kan notak rahmat dekat makmum di sebelah kanannya di saf pertama. Terus ke kacerah, terus ke kacerah. Agili terus sofa banyak kabudina, terus ke samping, ke samping, ke samping. Lah, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat yang begitu banyak ketika jamaahnya juga banyak. Lah ini kan. Oleh karena itulah semakin banyak orang yang berjamaah, semakin banyak rahmat Allah turun, semakin cepat kita memohon kepada Allah karena Allah menurunkan rahmat dan ridhonya. Denika. Makanya penting rahasia denika. Tak boleh soromban orang yang salat berjamaah, bodoh rahasia. Tapi Allah notak rahmat dekat kita. Makanya sudah banyak cerita dan saya mungkin sering sudah menyampaikan cerita. Orang yang istiqamah salat berjamaah 40 hari berturut-turut, maka Allah akan menurunkan rahmat ke dalam hatinya. Orang yang secuba akan bagus, orang yang setengkian akan hilang, orang yang dengki akan hilang. Allah menurunkan rahmat kepada orang yang ahli salat berjamaah. Tahun saromban nih, karena kenika kalau dari hadis ini menunjukkan bahwa ada proses kesinambungan dan sistematis. Sistemik. Apa maksud sistemik? Allah menurunkan rahmat melalui pemimpin naga ada. Makanya pemimpin aneka terdepan dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Tak gampang orang jadi imam. Tak gampang orang jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian itu adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Tak boleh sahabat orang yang tuti imam, tanya aki, berapa kan? Ngibo makmum, ekibo ke Allah apa tidak? Lah, aneka. Makanya rahasiana beda imam, rahmat toron dan imam keada. Nah, pemimpin beri rahmat, akili kemudian mengalir kepada makmumnya. Ini kekuatan salat berjamaah. Indah salat berjamaah. Karena gini kayak pasti dapat rahmat. Kalau lain kencaran lagi, mun kencaran tak kabitong bon. Kita sudah tahu kencaran raja. Aneka ternyata ada rahmat yang mengalir bersama seorang imam kepada jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wal Hakim anil Barra, dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ini banyak meriwayatkan ini, Ibnu Majah, Imam Hakim dari anil Barra, dari Barra radhiyallahu ta'ala anhu. Innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna bersolawat. Maksudnya bersolawat, mun Allah apareng rahmat, mun malaikat berarti minta aki istighfar. Anyo onaki sapora deka orang napa? Ala soffi awal deka orang sebedeneng sof pertama. Nah, orang mana jamaah kan saya sehari sof pertama. Monjak mana berak sesof? Ya sesof pertama. Sehari sof pertama. Jadi Allah akan menurunkan rahmat, malaikat akan memohonkan istighfar kepada orang yang salat berjamaah di sof pertama. Kan cek kok takut berdenang sof pertama. Nah ini kan. Allah akan beri rahmat. Malaikat akan memohonkan istighfar di sof yang pertama, ala safil awal, yaitu pada orang yang berada di saf pertama. Innallaha wa malaikatahu, ini kan di dalam hadis yang lain, wa Ahmad an Abi Umamah.
Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alas saffil awal, yaitu bersolawat, memberikan rahmat. Malaikatnya beristighfar kepada orang-orang yang berada di saf yang terdepan atau di saf pertama. Fasawwu sufufakum, maka luruskan, rapatkan barisan kalian. Parapat barisan, rapatkan barisan, luruskan. Namanya orang as-saf. Nah, safnya kudu lurus, pasepak. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat menjadi imam, alenga etengku yapsen, ketat Kanjeng Nabi, kurang rapatkan. Makanya menjadi tradisi di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mau sholat seimam menyampaikan sabda Nabi. Kedua sabda Nabi pada Pak, sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, maka sesungguhnya merapatkan saf itu min tamamis salat, bagian dari kesempurnaan salat. Ada lagi hadis yang lain, riwayat redaksi yang min iqamatis salat, yaitu bagian dari menegakkan salat. Nah, ini ketebun Kanjeng Nabi, sabdanya Rasulullah. Makanya kalau berjamaah makmum kudu para. Nah, fasawwu sufufakum, maka rapatkan saf kalian. Wahadu baina manabikukum, luruskan, rapatkan manabikakum, bahu kalian. Saya parapat benih sokona, saya parapat bauna. Di mana hadis yang menunjukkan di parapat namanya mana sokona. Nah, namanya bau. Makanya bau nih kan tuh rapat. Lah, kaki otomatis juga rapat. Njak tak kang nikang soko nih kan. Kang nikang benih rapat terus apa tombol lebar. Lagi nih kan. Kok tuh rapat. Nah, kaki. Nah, nikah. Nah, namanya mana? Bahu mangkibaini, dua bahu. Nah, nikah. Lagi manabikakum, manakibik, manakum. Nah, nikah harus rapat. Nah, as-saf nikah dirapatkan sendiri. Nah, patepak. Walayyinu bi aidi ikhwanikum. Oh. Kenapa? Harus lurus, tegak, kemudian tangan kita dengan saudara yang lainnya. Loh, kok tuh siap? No, enggak abari seru. Benikun pera abari siap gerak. No, orang yang sangkuna ketika kok tuh siap. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah di dalam hal berbaris, jangankan salat berjamaah, berbaris nang lapangan mimpin perang, Rasulullah merapatkan barisan. Tak boleh sorompon. Pemimpin lapangan Kanjeng Nabi. Nama boleh as-salat. Oh. Sawu sufufakum dari Rasulullah dilihat. Oh. Makanya kenapa Rasulullah tahu sebelum sholat, setelah sholat cek jamaah Kanjeng Nabi. Mari abajang ya cek ya. Assalamualaikum tikiran aboli Kanjeng Nabi. Temu di jamaah se kumbing, di se luang. De mare makna toron. Makanya temu cek tak laba tak norok adzikir. Nah, mari assalamualaikum nyinglah. Waalaikumsalam keluar. Saklaba. Maka dia tanya aki mas, dong masak laba, mana orang munafik? Maria Fajr tak dikir. Nah, berarti orang siapa yang Fajr tak dikir, ini kan salah satu tanda orang-orang munafik. Mana orang munafik saklaba dia. Maria Fajr mak langsung nyinglah. Dia tanya aki, beniking kak tipon apa kak dinto? Apa? Karena pina kentian benbinina. Orang miskin sahara saklaba. Oh, itu oke. Allah merzuk ya saklaba. Ya Allah parangi rezeki dak saklaba. Nah, mangkan tahu karena abalik Kanjeng Nabi temu jamaah. Ngecek Rasulullah imam tanggung jawab. Nah, mangkana nang salat parapet tanang. Oh, paseger ki. Paseger nih ya. Napa layyin apa napanya mana? Paku besar. Oh, pasif. Oh, tangannya loros pasif. Lah aneka.
Jangankan dengan sholat, ada suatu riwayat ketika Rasulullah memimpin perang barisan, ini surah baris kabeh. Jadi bahasa militernya siap gerak kabeh, rapat. Bada setong sahabat di soft pertama perang. Di soft pertama tabukan raja buncit lempok, tabukan raja. Kan tak bisa loros dia ben selai. Itu ku tabukan ben Kanjeng Nabi. Ngalaki pecot ben Kanjeng Nabi. Pokol tabukan. Panoros abdi na loros. Dia pan tak loros dia tabuk raja gak itu. Kemudian mon tabukan raja. Lah ini kentabuk menjadi perhatian. Nah, kan mon militer tak ngening tabuk unjer raja je. Kau tu iator, mon tabuk raja tak kira tu militer je. Okey, kau tu sepak ni kan. Nah, berarti tak ngurangi dari barisan. Nah, ini kan. Jadi ingat kalau kita sholat rapatkan bahu kita soft. Nah, ini kan. Penting kan ini kan. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu yadkhulu fima bainakum mithl hadif. Mithla hadfi. Nah, sesungguhnya setan itu yadkhulu masuk fima bainakum mithl hadfi. Nika masuk di antara selah-selah kula panjenengan mun tak rapat. Setan masuk di selah-selah mun abot tak rapat. Okey. Dirapatkan agar setan tidak masuk dalam soft solat kita. Nah, berarti bodoh rahasia. Loh, kun marapat soft bodoh nilainya, belum yang lain. Ini kan berarti keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang salat berjamaah. Pon kenika salah satu tanda-tanda orang yang mau lebur salat berjamaah, dia akan berkumpul, dia akan rapat, dia akan lurus. Ketika orang sudah lurus dan rapat, berarti dia tanda-tandanya akan berkumpul. Walaupun berkumpul, tanda-tanda orang yang ahli salat berjamaah akan ada di surganya Allah. Karena empian deki, kula panjenengan masuk ke swarga nika berjamaah. Njuk tak langsung si soki, si ahli ibadah, si rajin salat, si rajin apasa, kado berkah kado ya njuk. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ingat fadkhuli fi. Akompol kelu. Masuk kelu dekat rombongan. Mun orang tak lebur jamaah, rombongan dekat siapa? Loh, tak masuk ke rombongan. Loh, mangkana kulo ben panjenengan montroh masuk ke rombongan, mulai makin sing itunya palebur berjamaah. Telepon akompol ben rombongan ada pemimpin rombongan, ada pemimpin pasukannya. Wadkhuli jannati. Ayo masuk ke surga ben rombongan. Njuk tak nafsi ente. Ki abareng rombongan. Abareng kula ben panjenengan. Mangkana mun etalkin karo nah esuk puter ki sapa kancana bekna. Lah sapa imam bekna. Loh, imam kisah adalah Al-Qur'an. Berarti orang ni kasih abareng ben Al-Qur'an. Orang siapa dengan Al-Quran beda pemimpin. Loh nikah. Jadi akompol kelak ben para ulama kita sing ibu dekat jalan Al-Qur'an. Beliau sinakuk bendera kopi. Loh, ani kedekian kula pun panjenengan akan masuk ke surga bersama rombongan. Makanya makin pandi rombongan. Pakai tak nemu rombongan. Sare rombongan nah. Oh, sare tak nemu. Nemu berapa aja tak pernah di rombongan je. Lah, masuk ki yakin dibudi karena tak ada rombongan. Rombongan pak ada dulu. Ini bagian mana? Ini masuk tepi. Ada mak cecer datang di rombongan, dibudi gini kan. Dibudi. Nah, ketika dalam ki boda kenangan nah, mata ada kenangan tak masuk ini ya. Tapi surga ini kan luas lah. Disitulah wadkhuli jannati, kita berkumpul pas kita masuk ke surga sareng rombongan. Pun muka-muka
kula pun panjenengan keluarga sanak foto setuju santri jemaah muka-muka pakompolah kelak nang swarga. Itunya sisa akhir-akhir kita, hidup kita, usia kita. Muka-muka itu kena orang si ahli jamaah, ahli salat berjamaah, ahli pengikut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi tak pernah meninggalkan salat berjamaah. Walaupun sakit Rasulullah datang ke masjid. Pakun Rasulullah salat berjamaah. Muka kita paringana esto kakak Kanjeng Nabi melalui norok lampana kong langkong salat berjamaah di masjid bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.